Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas eksklusif Dream Season 2 Part 4. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Chanshu dan semua orang di pangkalan militer yang berdiri di depan pangkalan robot Taiji setelah mereka melakukan semacam eksperimen untuk melemahkan para robot Taiji. Rencana itu dinamai dengan Project Kabut, dan mereka datang bersama sekumpulan prajurit yang sudah bersiap untuk menghadapi para robot Taiji. Satu persatu dari mereka mulai memasangkan speaker pengeras suara di gerbang pangkalan sebagai pemancar gelombang yang diperkuat oleh meteorit dari luar. Orang yang bertugas untuk mengaktifkan semua alat itu adalah Xuan. Dia berdiri di tengah-tengah alat tersebut dan mengaktifkan alat tersebut melalui sebuah nyanyian yang akan dia bawakan. Namun sebelum dia memulai, Xuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sana para robot Taiji yang berubah wujud menjadi hewan sudah mulai menyerang para manusia. Tapi untungnya para prajurit yang bertugas untuk menjaga Xuan di sana langsung sigap menghadapi para robot itu dengan cara menembaki mereka agar tidak bisa mendekat. Ketika melihat hal itu, Xuan di sana mulai gugup, keringatnya mulai keluar, dan dia hampir saja kehilangan kesadaran karena tidak menyangka bahwa pertempuran itu ternyata lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Xuan sesaat mengingat kembali masa lalunya. Dia ingat bahwa salah seorang manajernya di grup idol selalu memarahinya karena dia sering merasa gugup ketika berada di atas panggung. Manajernya itu kerap kali memarahi dengan berkata bahwa Xuan harus tenang ketika berada di atas panggung agar suaranya terdengar oleh banyak orang. Sambil mengingat hal itu, Xuan mulai bersiap untuk bernyanyi. Dia melihat ke arah Chanshu yang saat ini sedang berjuang mati-matian melawan para robot yang sedang menerjang. Lalu karena hal itu, Xuan pun kembali memantapkan tekadnya dan meyakinkan dirinya bahwa dia pasti bisa melawan para robot melalui nyanyian yang akan ia bawakan. Para robot itu sudah semakin dekat. Salah satu dari prajurit sudah hampir pasrah karena dia berpikir bahwa dirinya akan segera mati ditikam oleh robot berwujud beruang. Namun tepat pada saat itu, Xuan ternyata sudah mulai bernyanyi. Suaranya menggema di sekitar area pangkalan dan alat peningkat gelombang itu mulai bekerja dengan baik. Tanpa diduga, si prajurit pun bisa terselamatkan berkat pancaran gelombang yang mempengaruhi si robot sehingga robot itu hanya dia mematung di depan si prajurit. Namun ternyata bukan hanya satu robot lainnya pun ikut mematung karena mereka terpengaruh oleh nyanyian dan efek meteorit yang dipancarkan melalui gelombang suara. Perlahan-lahan para robot itu mulai ikut mengangkat tangannya ketika melihat Xuan yang juga menari sambil bernyanyi. Dalam sekejap para robot itu berhasil dihentikan dengan menggunakan gelombang suara yang dipancarkan dari nyanyian Xuan. Di saat kesempatan besar itu muncul, Chanshu tidak ingin menyanyiakannya. Dia segera memberikan sebuah instruksi kepada prajurit untuk menembus ke dalam pangkalan agar bisa menghancurkan pusat dari para robot tersebut. Sementara Xuan yang masih terus bernyanyi sambil mengalihkan perhatian para robot, Chanshu dan para prajurit membantai semua robot yang mereka temui di dalam pangkalan. Mereka terus-menerus berjalan menyusuri pangkalan sambil membantai semua robot yang tersisa, hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah pintu yang kemungkinan besar adalah tempat kendali dari para robot Taiji. Tanpa berlama-lama, Chanshu di sana langsung mengajak para prajurit untuk sama-sama memasuki pintu tersebut. Namun sesaat setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Chanshu tiba-tiba merasakan sebuah sengatan di kepalanya hingga dia berusaha untuk menahan rasa sakit yang dia rasakan. Lalu setelah itu dia pun seketika kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Xuan telah selesai menjinakkan para robot, dan saat ini dia sedang berusaha untuk membangunkan Chanshu yang masih tertidur. Namun Chanshu sama sekali tidak merespon panggilannya, hingga Xuan di sana mulai merasa sedikit cemas karena Chanshu tidak kunjung bangun dari tidurnya. Ternyata yang terkapar di tempat itu bukan hanya Chanshu. Semua orang yang datang sebelum Xuan telah tertidur seolah mereka sedang hidup di dalam sebuah ilusi. Secara tidak sadar, Chanshu telah masuk ke dalam halusinasi yang dibuat oleh para robot Taiji untuk mencegah siapapun yang mendekati markasnya. Dalam ilusinya itu, Chanshu berada dalam situasi yang tidak terduga. Dia tiba-tiba menghadiri sebuah pernikahan dari seorang wanita yang tidak lain adalah Xia. Bahkan bukan hanya itu, saat itu Chanshu sangat berada dalam situasi yang sulit, di mana dia sedang duduk bersama Luoyi yang merupakan seseorang yang juga terseret ke dalam mimpi pertama. Tapi di dalam ilusi itu ternyata Xia tidak melupakan Chanshu. Dia mendatangi Chanshu yang sedang duduk bersama dengan Luoyi dengan wajah yang tampak kesal. Tatapan kedua wanita itu sama-sama tajam, seolah mereka sudah menyimpan dendam yang sangat besar sejak pertama kali mereka bertemu. Lalu karena melihat situasi yang sudah semakin tegang, seorang MC dalam ilusi tersebut tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Untuk merayakan pernikahan pasangan ini, mari kita nikmati pertunjukan yang sangat luar biasa." Ketika si MC menunjuk ke sebuah panggung, perlahan-lahan tirai yang berada di panggung itu pun mulai terbuka. Dari balik tirai tersebut muncul seorang malaikat berambut putih yang sangat mempesona dengan sebuah topeng yang menutupi
menutupi wajahnya. Malaikat itu di sana mulai bernyanyi dan menari. Dia seketika merubah suasana yang tadinya tegang menjadi kembali menyenangkan hanya dengan suaranya yang sangat indah. Bahkan semua orang yang menghadiri pesta itu pun sampai terkejut. Mereka tak menyangka kalau panitia acara telah menyiapkan seorang malaikat berambut putih untuk menghibur mereka. Wanita itu masih terus bernyanyi. Dia berjalan di tengah keramaian sambil melantunkan sebuah nyanyian. Namun ketika dia masih terus menari, tiba-tiba malaikat itu menghampiri Chen Shu. Dia dengan wajah cantiknya mengulurkan tangan kepada Chen Shu sambil mengajaknya untuk ikut menari di atas panggung. Tentu saja Chen Shu tidak akan melewatkan kesempatan emas itu. Dia akhirnya digandeng oleh seorang malaikat berambut putih ke atas panggung dan menari bersamanya. Namun anehnya ketika selesai tampil, malaikat itu malah terus membawa Chen Shu hingga ke belakang panggung ketika tirai mulai ditutup kembali. Di sana Chen Shu kebingungan. Dia tak tahu alasan apa yang membuat malaikat tersebut malah membawanya ke belakang panggung. Tapi kemudian malaikat itu pun membuka topengnya dan ternyata malaikat berambut putih yang bernyanyi itu adalah Jin Xuan. Tentu saja Chen Shu di sana semakin kebingungan. Dia merasa heran dengan Xuan yang tiba-tiba muncul di pesta pernikahan Xia, padahal dia sama sekali tidak mengenalnya. Namun Xuan tidak menjawab hal itu. Dia malah langsung memerintahkan Chen Shu untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang. Alhasil Chen Shu pun terpaksa ikut bersama Xuan menuju pintu keluar karena dia digandeng oleh Xuan yang berlari sekuat tenaga. Tapi ketika Chen Shu hendak pergi dari tempat itu, tiba-tiba Luo Yi dan juga Xia memanggilnya. Mereka meneriaki Chen Shu untuk tidak pergi meninggalkan mereka sambil mengejeknya dengan sebutan bahwa Chen Shu adalah seorang pengecut. Ketika mendengar hal itu, Chen Shu akhirnya mulai menyadari sesuatu. Dia kembali memperhatikan semua orang yang dilihatnya dan tiba-tiba saja orang-orang itu mulai berubah wujud menjadi robot Taiji. Di samping itu Xuan masih terus menarik Chen Shu untuk melarikan diri, sedangkan Chen Shu di sana masih dikejar oleh para robot Taiji yang saat ini telah ia sadari. Chen Shu juga tidak menghentikan langkahnya. Dia mulai melihat cahaya yang terpampang di hadapannya seolah cahaya itu merupakan sebuah pintu keluar. Ketika mereka sampai di tempat cahaya tersebut, Xuan tiba-tiba menarik Chen Shu untuk melompat dari sebuah bangunan yang sangat tinggi. Setelah itu akhirnya Chen Shu pun langsung sadar. Dia bangun dengan mata yang terbuka lebar seolah telah mengalami mimpi yang sangat buruk. Keringatnya bercucuran dan napasnya terengah-engah seperti orang yang merasa kesakitan. Begitupun dengan Xuan. Di sana dia terlihat sangat khawatir pada Chen Shu hingga dia kebingungan tentang sesuatu apa lagi yang bisa dia lakukan agar Chen Shu terbangun dari tidurnya. Namun ketika Chen Shu sudah bangun, Xuan di sana langsung menjelaskan bahwa Chen Shu telah tertidur hingga dia mengalami sebuah halusinasi. Xuan berpendapat bahwa ilusi itu kemungkinan diciptakan oleh para robot Taiji menggunakan ketakutan dari seseorang yang berusaha mengancam mereka. Spontan karena telah mengetahui itu, Chen Shu di sana merasa geram. Dia tanpa berbasa-basi langsung menembak sistem utama milik robot Taiji hingga sistem itu pun langsung berhenti berfungsi. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Chen Shu berhasil menghancurkan sistem utama robot Taiji dengan menyerbu pangkalan militer yang dijadikan markas oleh para robot tersebut. Namun kemudian dia melihat sebuah dompet. Chen Shu mengambil dompet itu dan di sana dia merasa heran karena dia tidak tahu kenapa dompet miliknya bisa sampai terjatuh dari sakunya. Ketika Chen Shu membuka dompetnya, di sana terdapat sebuah foto wanita yang tidak lain adalah Luo Yi. Chen Shu kembali merasa kesal setelah melihat foto itu. Dia mengepalkan tangannya keras-keras karena dia merasa marah terhadap robot Taiji yang memperlihatkan sebuah ilusi yang sangat menyakitkan hatinya. Namun kemudian Xuan menyentuh Chen Shu dari belakang. Dengan wajah yang sedikit mengeluarkan keringat, Xuan di sana berkata bahwa semua orang sering menyebut orang tuanya dengan sebutan Beauty and the Beast. Dulu sekali ketika Xuan masih kecil, ibunya pernah bercerita bahwa ibunya adalah seorang wanita yang sangat cantik ketika masih muda. Selain itu, dia juga memiliki pekerjaan yang sangat menjanjikan dan juga berasal dari keluarga kaya raya. Sebaliknya, ayah Xuan berasal dari sebuah pedesaan dengan latar belakang keluarga yang biasa saja dan berpenampilan biasa pula. Ketika semua orang tahu bahwa ayah Xuan mencoba mendekati ibunya, orang lain pada saat itu sering mengejeknya dengan berkata bahwa ayah Xuan tidak bisa sadar diri. Namun hal itu sama sekali tidak benar menurut ibunya. Ibunya berpendapat bahwa ayah Xuan adalah seseorang yang cerdas dan juga pekerja keras. Ayahnya sering bersikap lembut kepada ibunya dan ketika bertengkar pun dia bisa menyelesaikan semua permasalahan hanya dengan sebuah pembicaraan. Pada saat itu ibu Xuan menceritakan hal tersebut dengan penuh senyuman karena dia merasa bersyukur bahwa pria yang dia pilih adalah seorang pria yang sangat sesuai dengan keinginannya. Setelah menceritakan semua itu, Xuan di sana tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Dia bingung karena sebenarnya dia hanya ingin menghibur Chen Shu. Namun Chen Shu sendiri sama sekali tidak terhibur oleh ceritanya. Tapi ternyata Chen Shu di sana malah tersenyum. Dia menyimpan tangannya di kepala Xuan sambil berkata, "Terima kasih telah mencoba untuk menghiburku. Kau masih muda, tapi kau selalu bisa berbicara dengan luar biasa." Ketika mendapat ucapan terima kasih dari Chen Shu, Xuan tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Wajahnya mulai memerah dan dia bahkan sedikit mengeluarkan keringat. Xuan ingat
dengan nasihat dari ibunya yang mengatakan bahwa orang baik itu tidak banyak, sehingga jika Xuan menemukan seorang pria yang baik menurutnya, maka dia harus mencoba untuk menjadikan pria itu sebagai miliknya. Bahkan dengan senyuman di wajahnya, ibu Xuan pada saat itu berkata, "Putriku sangat cantik, jadi kau pasti bisa mengambil inisiatif untuk mendapatkan pria yang menurutmu baik. Jika kau melakukan itu, laki-laki mana coba yang tidak ingin hidup bersamamu?" Setelah mengingat semua hal itu, Xuan pun di sana memberanikan dirinya untuk berbicara kepada Chen Shu. Dengan wajahnya yang masih kemerah-merahan, Xuan berkata, "Saat ini aku berusia 18 tahun. Dalam beberapa tahun lagi usiaku akan cukup untuk bisa menikah dengan seseorang." Saat mendengar kata-kata itu, Chen Shu juga mulai malu. Wajahnya mulai merah seolah dia tahu bahwa Xuan akan segera mengatakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Namun ketika Xuan hendak melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba para prajurit lain yang sudah bangun menghampirinya. Di sana Xuan memilih untuk tidak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya masih merah, namun dia tetap tidak melanjutkan kata-kata itu karena terlalu malu oleh para prajurit yang saat ini berada di dekatnya. Pada akhirnya Xuan pun tidak pernah lagi membicarakan maksud dari perkataannya kepada Chen Shu. Tak lama kemudian Chen Shu pun keluar dari pangkalan tersebut. Saat dia sampai di luar, tiba-tiba ada sebuah hologram yang bertuliskan, "Selamat karena kau telah menyelesaikan misi dalam alam mimpi bernama The Egg of the Mist. Kesulitan level 1 diselesaikan sebagai pahlawan pertempuran dengan skor penuh 200 poin. Hadiah yang didapatkan adalah penguasaan terhadap pertarungan tanpa batas." Scenes pun berpindah memperlihatkan Luo Yi yang sedang bekerja keras membangun perusahaannya demi menghindari perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Dia mendengar bahwa calon pengantin lelakinya sedang sakit, dan pada saat itu dia mulai kembali terpikirkan saat-saat bersama Chen Shu ketika dirinya berada di dalam mimpi pertama. Di dalam ruangannya, Luo Yi menanam sebuah bunga yang sama dengan yang dia tanam bersama Chen Shu di dalam mimpi pertama. Namun setelah selang beberapa lama, Luo Yi di sana malah memerintahkan bawahannya untuk membuang bunga itu. Tapi bawahannya di sana tidak langsung menuruti perintahnya. Sambil melihat ke arah bunga itu, bawahan Luo Yi berkata dalam hatinya, "Padahal tanaman ini adalah tanaman kesukaannya. Dia sering meluangkan waktunya sendiri untuk merawat dan menumbuhkan tanaman ini. Tapi kenapa sekarang dia ingin membuang tanaman ini?" Melihat bawahannya yang tidak kunjung menuruti perintahnya, Luo Yi kemudian bertanya kepada si bawahan tentang apakah ada sebuah masalah. Namun kemudian si bawahan itu langsung mengambil tanamannya sambil bergegas untuk segera melaksanakan perintah dari Luo Yi. Di tempat lain, restoran milik Chen Shu saat ini telah berkembang cukup pesat. Restoran itu sering dipenuhi oleh banyak orang, dan semua orang yang datang selalu merasa senang karena mereka bisa merasakan makanan yang sangat nikmat. Salah satu orang yang sering datang ke restoran Chen Shu adalah Dai Zixin. Dia adalah teman lama Chen Shu ketika bekerja di sebuah perusahaan, dan dia sering datang untuk bertemu dengan Chen Shu. Namun saat ini ternyata Zixin memiliki tujuan yang berbeda. Sambil memakan makanan yang ada di hadapannya, Zixin di sana memberitahu Chen Shu bahwa tunangan Luo Yi sedang sakit, dan kemungkinan Luo Yi akan lolos dari perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Di sisi lain, Luo Yi saat ini sedang menaiki lift untuk meninggalkan kantornya. Namun ketika pintu lift mulai terbuka perlahan-lahan, ternyata Chen Shu sudah menunggu di balik pintu lift tersebut. Tanpa berlama-lama, Chen Shu langsung memasuki lift itu, hingga dia saat ini memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Luo Yi. Chen Shu membuka percakapan dengan bertanya tentang informasi yang dia dapatkan terkait tunangan Luo Yi yang sedang sakit. Spontan Luo Yi di sana kaget. Dia merasa aneh karena dia tidak pernah membicarakan hal itu kepada siapapun. Tapi Chen Shu sama sekali tidak bisa membaca situasi. Dia di sana malah kembali berkata, "Jika orang itu terus sakit-sakitan, apakah ayahmu akan tetap memaksamu untuk menikah?" Dengan wajah yang tampak lega, Luo Yi di sana menjawab, "Sepertinya tidak mungkin. Jika aku memang bisa menjadi bebas, aku akan hidup seperti orang biasa, lalu jatuh cinta dan menikah." Ketika mendengar hal itu, Chen Shu dengan wajah yang sangat percaya dirinya berkata, "Bisakah kau mempertimbangkanku untuk jadi pasanganmu nanti?" Sontak Luo Yi pun terkejut. Dia tak menyangka kalau Chen Shu akan berkata seperti itu ketika mereka sedang berdua di dalam sebuah lift. Namun ternyata Luo Yi bukanlah cewek gampangan. Dia dengan dinginnya malah berkata, "Tidak, sepertinya aku tidak akan bisa mempertimbangkanmu." Chen Shu sempat terdiam ketika Luo Yi menolaknya mentah-mentah, tapi itu semua ternyata sudah termasuk ke dalam rencananya. Lalu Chen Shu pun kembali berkata dengan wajah yang sedikit muram, "Aku bermimpi di mana aku mengalami banyak hal denganmu. Kota sangat sepi, tak ada siapapun di kota itu, dan kita juga kekurangan makanan. Bahkan kita sangat susah payah untuk bertahan hidup di dalam mimpi tersebut." Sontak Luo Yi pun kembali kaget bukan main. Dia tak menyangka kalau ternyata Chen Shu juga mengalami mimpi yang sama dengannya. Tapi kemudian dia kembali menutupi perasaannya dengan berkata, "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Lalu Chen Shu kembali memasang wajah yang musam dan dia berkata, "Aku pikir itu hanyalah sebuah mimpi. Aku tidak berani mengatakannya padamu. Karena saat pertama kali kita bertemu, kau bilang bahwa aku bukanlah tipemu. Tapi apa kau ingat saat-saat terakhir dalam mimpi itu? Aku duduk di kursi roda dan bertanya padamu tentang apakah kau mencintaiku. Jawabanmu pada saat itu sangat jelas di telingaku, yaitu tidak. Saat itu aku hampir mati. Kau mengatakan bahwa kau tidak pernah mencintaiku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apa aku harus
harus bersujud dan memohon padamu di dunia nyata. Sontak saat ditekan dengan perkataan itu, Luoyi di sana memarahi balik dengan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kau mengatakan bahwa kau mencintaiku? Dalam hatimu sebenarnya apa yang kau pikirkan tentangku? Pasangan diranjang. Kenapa aku harus mencintaimu? Mengapa aku harus mengambil inisiatif untuk bertemu denganmu? Kau pikir kau itu siapa? Dasar bajingan. Apa kau pikir aku tidak akan sedih ketika kau meninggalkanku di dalam mimpi itu? Akhirnya setelah mendengar semua ocehan itu, Chen Shu langsung tersadarkan. Dia segera memeluk Luoyi dengan erat sambil meminta maaf kepadanya. Tapi kemudian ketika mereka sedang saling berpelukan, tiba-tiba pintu lift terbuka. Di sana ada 2 orang pegawai lain yang melihat mereka, dan para pegawai itu sangat terkejut karena mereka tak menyangka kalau akan ada sebuah pasangan yang berpelukan di dalam lift. Lalu setelah beberapa saat berlalu, Chen Shu telah pergi dari tempat itu dengan wajah yang semakin suram karena dia mendengar Luoyi yang berkata bahwa dirinya tidak ingin lagi bertemu dengan Chen Shu. Scenes pun berpindah kembali memperlihatkan sebuah panggung yang sudah dipenuhi oleh para juri. Dari balik tirai panggung tersebut, seorang wanita berambut putih muncul untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan juri. Wanita berambut putih itu ternyata adalah Xuan. Dia membawa sebuah mic sambil mengenakan pakaian yang sedikit terbuka. Sebelum naik ke atas panggung, tatapan Xuan sangat tajam sehingga si manajernya berpikir bahwa mungkin saja ada sesuatu yang terjadi pada Xuan. Dia terlihat sangat percaya diri seolah yakin bahwa dirinya akan menjadi artis papan atas setelah tampil di hadapan para juri. Ketika waktu tampil tiba, Xuan mulai bernyanyi di atas panggung. Saat ini dia terlihat seperti orang yang berbeda dengan Xuan yang sebelumnya karena dia bisa tampil sangat bagus hingga dia berhasil mengamankan slot final kompetisi. Begitupun dengan para penonton. Penggemar Xuan bertambah sangat pesat ketika mereka melihat Xuan yang tampil dengan seluruh kemampuannya. Sementara itu, Chen Shu saat ini masih terus menjalankan bisnis restoran mie bernama 2003 miliknya. Seperti biasa, Chen Shu melayani para pelanggan sambil menyajikan semangkuk mie yang menjadi produk andalannya. Suatu saat, keponakannya yang bernama Ziki datang menemuinya di restoran. Meskipun Chen Shu melayani para tamu dengan senyuman, namun jauh di dalam hatinya dia masih memikirkan Luoyi yang saat ini sudah tidak ingin bertemu dengan dirinya. Ketika mengetahui bahwa Chen Shu sedang berada dalam masalah, Ziki di sana berkata, apakah kau masih memikirkan Yang Jinxia? Dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Sudahlah lupakan dia dan cari orang lain. Tapi meskipun kau coba mendekati Presiden Luo, nasibmu tidak akan berakhir dengan baik. Mereka berdua itu sangatlah kaya, dan rintangan pertama yang akan kau hadapi adalah perbedaan penilaian dalam memilih sebuah barang. Mungkin sesuatu yang dianggap murah akan sangat terasa mahal olehmu yang masih menjadi seorang pengusaha tingkat bawah. Rintangan kedua mungkin adalah orang tua mereka. Aku yakin kalau orang tua mereka tak akan mau memasangkan anaknya dengan pengusaha yang masih merintis sepertimu. Belum lagi, setelah itu pasti kau akan menghadapi masalah yang sangat banyak, hingga kau mungkin akan merasa kelelahan sampai ragu untuk terus menjalani hidup. Karena Ziki yang terus mengoceh, Chen Shu langsung mendatangi dan menepuk kepalanya sambil berkata bahwa seorang bocah kecil rumahan tidak pantas untuk menasihatinya dalam kehidupan pribadinya. Kemudian Ziki melihat ke arah ponsel miliknya, dan tiba-tiba dia memanggil Chen Shu dengan nada seperti orang yang kepanikan. Ziki segera memperlihatkan ponsel miliknya kepada Chen Shu, dan di sana terpampang sebuah gambar dari sebuah idol bernama Bai Jin Xuan. Dengan sangat penuh penasaran, Ziki kembali berkata, mengejutkan, Xuan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia suka. Gimana ya videonya? Ketika video itu akan segera diputar, keringat dingin mulai muncul di wajah Chen Shu karena dia tahu bahwa Xuan telah bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama di dunia mimpi. Akhirnya video itu pun diputar. Dalam video itu seorang wartawan bertanya kepada Xuan, penampilanmu sebelumnya sangat mengejutkan. Apa pendapatmu tentang penampilan menakjubkan milikmu itu? Dengan senyuman manisnya Xuan menjawab ke arah kamera, terima kasih semuanya, cinta dan dukungan kalian sudah memberiku banyak sekali kekuatan. Setelah itu si wartawan kembali mengajukan pertanyaan, Xuan, saat ini kamu mengambil alih kerjasama dengan produk film di televisi. Selain itu kau juga akan bertemu dengan banyak bintang generasi baru yang mungkin seumuran denganmu. Akankah ada percikan cinta jika kau ikut serta dalam kerjasama berikutnya? Sambil terus menonton video itu, Ziki berkomentar bahwa seorang idol tidak boleh jatuh cinta pada siapapun karena hal itu akan menjadi sebuah skandal yang akan menjatuhkan karirnya sendiri. Tapi sangat mengejutkan, dalam video itu ternyata Xuan menjawab, tak ada seorang pun dari mereka yang merupakan tipeku. Aku suka seseorang yang karakternya agak kuno, suka mengajari orang lain dan juga lembut dan perhatian. Seseorang yang tidak mengucapkan kata-kata manis, namun ketika aku sedang berada dalam bahaya, dia akan selalu menjadi orang pertama yang melindungiku sampai kapanpun. Saat mendengar jawaban itu, si wartawan semakin penasaran dan dia kembali bertanya, yang kamu katakan itu sangat spesifik seperti mengacu pada seseorang. Apa sudah ada seseorang yang kau sukai? Lalu dengan wajah kemerah-merahan Xuan pun menjawab, tepat sekali, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka. Dia adalah satu-satunya dan akan tetap menjadi satu-satunya untukku. Dan cerita pun bersambung. Si Chen Shu udah ditinggalin sama Xia, terus nyoba buat deketin Luoyi. Ternyata malah ada idol lagi yang masuk ke istana haremnya. Ya, kaum jomblo
kabur aja lah ke pojokan rumah atau ke pojokan kelas gitu. Tapi tetap nonton aja di sini. Semangat kaum jomblo. Dan ya, kami dari Saratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.